Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Ya pasti luar biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sungguh kita bisa melewati minggu yang sudah kita lalui, dan ada lagi di minggu ini tanggal 8 Agustus 2021. Kita akan masuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati dan hidup kita. Saya undang kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita sambut hari ini, hari Minggu dengan penuh syukur. Kita mau katakan Tuhan baik, karena itu kita akan memuji Dia, kita mau berhosana dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita berdiri, kita angkat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yo, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing dalam ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-58. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita dengan rasa sesal dan malu merendahkan diri. Kita mohon dan mengaku segala dosa kita, memohon belas kasihan Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu
sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Karena itu mari masing-masing Bapak Ibu di rumah, kita merendahkan diri, masing-masing datang memohon belas kasih Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Menyadari betapa kami orang-orang berdosa Tuhan, maka kami datang padamu, merendahkan hati dan diri kami, mengaku kepada Tuhan bahwa dalam sepanjang minggu yang sudah kami lalui, kami tidak luput dari yang namanya salah dan pelanggaran, dari yang namanya dosa dan kejahatan, baik menyakiti melukai hati Tuhan, hati sesama, bahkan hati kami sendiri. Karena itu ya Abah ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami, kuduskan, tahir, bersih, murnikan kami Bapa, agar kami layak beribadah dan layak untuk mendapat berkat. Kami bawa dan sampaikan doa ini dengan keyakinan Tuhan sudah mengampuni kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu ada sukacita? Ya pasti sukacita. Karena itu mari kita bersalaman di rumah masing-masing. Kita menyapa satu dengan yang lain dengan penuh kehangatan, dengan salam damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu mari saat ini kita hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita sambut firman Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Biarlah firman Tuhan berkati kita di minggu pagi hari ini. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Sungguh benar, ajaib benar firman kehidupan. Itulah yang sungguh boleh menopang hidup kami sampai hari ini. Dan saatnya kami bersyukur ada kesempatan lagi kami untuk mendengarkan firman kehidupan. Mari buka hati kami ya Roh Kudus,
terangi, tuntun dan pimpinlah, sehingga kami mengerti dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 35. Mari kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan baca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop roti hidup. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur ada kesempatan lagi kita hendak merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan di bawah tema Akulah Roti Hidup. Itulah tema kita minggu hari ini. Nah Bapak Ibu, perikop yang kita barusan baca itu menceritakan tentang kedatangan orang-orang banyak yang berbondong-bondong hendak menemui Yesus. Yang pada waktu sebelumnya Yesus telah memberi mereka makan, ya, dan mereka semua menjadi kenyang. Itulah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di kedatangan mereka yang kedua ini, mereka pun mencari Yesus untuk minta makan. Dan bukan untuk percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena itu bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Di dalam ayat 26 hingga 27. Nah saudara, dengan kata lain bahwa Yesus hendak menyadarkan mereka, memanggil, mengajak mereka untuk jangan sibuk, jangan giat bekerja, jangan fokus hanya pada makanan jasmani. Karena makanan jasmani itu akan dapat binasa. Iyalah, kita aja makan ya lapar lagi kan, makan lapar lagi gitu ya. Bahkan gara-gara makanan orang bisa sakit. Nah saudara, inilah yang disampaikan oleh Kristus. Ya, jangan kita hanya fokus kepada makanan yang akan dapat binasa dan juga akan membinasakan kamu. Tetapi percayalah kepadanya
yang adalah roti hidup yang sejati, yang adalah makanan rohani itu sendiri. Mereka harus ketahui bahwa kebenaran sejak zaman nenek moyang mereka, bahwa mereka bisa makan mana di padang gurun. Itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya bukanlah Musa yang memberikan mereka roti dari sorga, melainkan Bapakku, kata Yesus, yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, maksudnya dirinya. Dengan kata lain, Yesus hendak menyadarkan dan meyakinkan mereka bahwa yang mereka harus percayai bukan Musa. Sebab Musa hanyalah hamba Tuhan. Juga bukan pada mana. Karena mana itu adalah pemberian Allah. Melainkan kepada pribadi Yesus itu sendiri yang adalah roti hidup itu sendiri. Yang telah turun dari sorga. Dan dalam ayat yang ke-50 sampai 51 bahkan dilanjutkan dengan 58. Maka Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Nah, ini jelas di situ. Dialah yang sungguh-sungguh roti hidup. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa sesungguhnya pelajaran yang kita bisa ambil darinya? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, akulah roti hidup. Itu hendak menerangkan bahwa dia itu mengerti dan dia itu peduli dalam dan pada hidup kita. Nah, ini merupakan sifat dan sesungguhnya hakikat dari Allah itu sendiri dan dari nama Allah itu sendiri. Yang berkata ehye asher ehye atau aku adalah aku. Dan dalam bahasa Yunani disebut ego emi. Dalam pengertian bahwa Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang tidak saja transenden, tetapi Allah yang imanen. Allah yang dekat, Allah yang hadir, Allah yang ada, Allah yang peduli dan yang mengerti dengan segala keberadaan kita, kebutuhan hidup kita. Seolah dia mau berkata, jangan takut, akulah gembalamu yang baik. Jangan sedih, akulah penghiburmu yang sejati. Jangan takut, jangan khawatir, dan seterusnya. Bahkan di ayat ini jelas, jangan kamu khawatir, akulah roti hidupmu. Janganlah kamu takut, akulah jalan kebenaran dan kehidupanmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang tadinya kita hanya bisa mendengar, hanya bisa tahu, karena dia sungguhnya maha kuasa, maha tak terjangkau begitu. Tapi sekarang dia ada, dia hadir, dia dekat. Dan dia sungguh-sungguh peduli, dia mengerti dalam hidup kita. Kepada setiap hidup kita. Dan itu dia buktikan dengan dia datang turun ke dalam dunia. Dia mati tersalib ganti kita semua. Dia yang Allah maha kuasa itu. Maha tak terjangkau itu. Transenden. Sekarang telah menjadi Allah yang maha dekat. Yang maha hadir. Yang imanen di setiap kehidupan kita. Itu sebabnya ketika dia melihat orang banyak yang belum makan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebab itu dia memberi mereka makan. Bahkan di dalam firman Tuhan Markus pasal 6 ayat 34 itu dengan jelas ketika Yesus pergi ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke desa-desa. Maka dia melihat orang banyak seperti orang yang tak punya gembala. Dan itu dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya gambaran. Akulah roti hidup. Ini untuk menunjukkan bahwa aku peduli padamu. Aku tahu kehidupanmu. Aku tahu kebutuhanmu. Dan aku mau mengerti, mau peduli. Dan mau menolong kamu. Mari Bapak Ibu kita alami firman Tuhan ini. Akulah roti hidup. Sungguhnya membuat kita harus sadar bahwa dia ada. Dia hadir, dia mengerti, dia peduli. Karena itu jangan pernah kita takut khawatir tentang makan minum kita, tentang
persoalan hidup dan pergumulan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa akulah roti hidup hendak menerangkan bahwa dialah yang dapat memuaskan segala hasratmu, segala keinginan dan kebutuhanmu. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu ayat 35. Nah saudara, setiap orang siapapun tentu membutuhkan makanan. Jika tidak makan, maka dia akan jatuh sakit dan bisa koit, bisa mati. Karena itu makanan adalah kebutuhan mendasar, kebutuhan yang hakiki, yang pokok bagi manusia. Namun berbicara kebutuhan pokok manusia tidak hanya makanan jasmani, melainkan juga ada makanan rohani. Nah pertanyaannya, dari kedua makanan ini mana yang lebih penting? Ya, jawabannya keduanya sama-sama penting. Ya. Keduanya harus saling melengkapi. Ya, namun jujur yang sering dilupakan, sering kita abaikan dan sering kita sepelehkan adalah makanan rohani. Buktinya orang lebih rela, suka dan tega melakukan segala cara agar kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Ya, dengan segala cara apa saja supaya kebutuhan jasmani pun terpenuhi. Ya, bahkan rela untuk berbuat jahat supaya dapat makan. Tapi sekalipun dia sudah memperolehnya, taruhlah demikian, dia sudah kenyang, ya, dia sungguh-sungguh telah terpuaskan, tapi tetap saja dia akan selalu merasa kekosongan, selalu merasa tidak cukup, selalu ada namanya kelaparan, sehingga dia akan terus-menerus mencari cara untuk terus memuaskan kekosongannya itu, memuaskan segala yang disebut tadi, ya, ketidakpuasan itu. Nah, hal ini sama dengan seorang yang sudah diberkati, ya, atau yang sudah diberikan Tuhan, ya, kecukupan begitu, bahkan juga bisa sebut sejahtera, sudah ada keluarga, rumah, mobil, jabatan, pekerjaan, mungkin deposito di bank juga, ya, tanah dan berbagai usaha bisa jadi. Semuanya sudah terpenuhi, apalagi yang kurang. Ya. Namun masih saja orang merasa kurang. Ya. Merasa belum puas sehingga akhirnya ya kita bisa mendengar mereka yang tadinya sudah cukup secara finansial, bahkan secara mapan sudah jelas, ya, tapi masih saja korupsi kan, ya, bahkan kadang-kadang ya miris dengarnya, ya, haknya orang pun dirampas, diembat, ya. Ada bantuan-bantuan sosial pun dihabisinnya, wah, di markupnya juga, waduh. Nah ini hal-hal yang patut kita sadari, patut kita juga renungkan. Apa sih yang membuat kok orang nggak merasa puas? Ya, inilah yang sesungguhnya disampaikan oleh Kristus, oleh Tuhan. Ya, dan dampaknya bukan saja pada diri orang itu, melainkan hak orang lain untuk hidup akhirnya terampas karena mereka yang korup dan serakah. Ya, ini yang perlu kita renungkan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam ayat 35 tadi, bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dengan pengertian ini bahwa sesungguhnya Yesus hendak menjelaskan, hendak menerangkan dan meyakinkan kita bahwa dialah roti hidup yang sungguh dapat memuaskan hidupmu. Maka ketika kita bisa sungguh-sungguh di dalamnya, dia ada di dalam hidup kita, maka apapun yang kita miliki, seberapapun yang kita dapatkan, maka kita akan bisa bersyukur, bisa menikmatinya. Itu kenapa? Karena ada damai sejahtera, ada berkat yang datang dari Tuhan yang membuat kita bisa menikmati semuanya. Dan yang terakhir, akulah roti hidup. Hendak menerangkan siapapun yang makan roti hidup, dia akan hidup selama-lamanya. Ini artinya dia akan hidup bersama dengan Kristus Tuhan di sorga. Bahwa firman Tuhan tidak hanya mengatakan dia itu roti hidup yang telah turun dari sorga,
melainkan dia itu akan menjamin setiap orang yang makan dan percaya kepadanya, ya, akan bersama-sama dengan dia di sorga. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, ini artinya bahwa dialah yang sungguh-sungguh datang, ya, dan dia juga yang menjamin, dia juga yang memang layak untuk dipercaya untuk bisa membawa kita ke sorga. Karena dia dari sorga. Musa bukan dari sorga. Ya, itu. Kemudian artinya juga kalau dia dari sorga, dia bisa sungguh-sungguh menjamin setiap kita. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang atau sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Bahkan melainkan engkau bisa menikmati hidup. Tidak hanya di dunia ini, dengan dia memelihara, dengan dia mencukupi kita, menyediakan terbaik bagi kita, tapi sampai juga kita mati, kita akhirnya bisa masuk kepada kehidupan yang baru, kehidupan kekal. Kita sungguh tetap selama-lamanya hidup bersama dengan di sorga. Di dalam Yohanes 6, 38 sampai 40, bahkan di dalam ayat 50, 53 sampai 57 berkata, inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Tapi orang yang makan roti ini, artinya orang yang makan atau percaya kepada roti hidup, yaitu dirinya, itu Yesus Kristus, dia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 58. Wah, ini satu, ya, konfirmasi, satu penegasan bagi kita bahwa roti hidup itulah Kristus Yesus Tuhan. Dia sungguh jaminan kita, tidak hanya di sorga, tidak hanya di bumi, ya, bahkan bersama-sama sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang kita perlu makan untuk hidup, tetapi ya kita tidak hidup untuk makan, ya, dan tidak hanya makanan jasmani yang membuatnya kita hidup, melainkan makanan rohani. Terlebih karena makanan rohani bisa menjamin hidup puas dan hidup kekal. Karena itu dengan memahami betapa roti hidup itu, ya, begitu berarti, begitu signifikan dalam hidup kita, maka mari makanlah roti hidup itu dengan percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6, ya, dalam ayatnya yang ke 53 sampai 57 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arti makan di sini itu artinya percaya, menerima dia, menjadikan dia sebagai kebutuhan, sebagai hakikat, sebagai inti dari seluruh kehidupan kita. Dialah pusat hidup kita, dialah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Maka jangan takut, jangan khawatir. Jikalau dia ada berserta kita, dia akan memelihara kita selama kita di bumi ini, di dunia ini. Bahkan jangan bicara dunia ini. Untuk masalah kekekalan, masalah neraka, maut saja, dia sudah buat, dia sudah kerjakan untuk setiap kita, untuk saudara dan saya. Masakan hari-hari kita dia tidak bela, masakan hari-hari kita dia tidak mencukupi. Apalagi kelak kita mati, kelak kita meninggalkan dunia ini, dia sudah menyediakan tempat, bahkan dikatakan kita akan berpesta dengan pesta anak domba Allah. Kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk meyakini bahwa roti hidup
itulah Kristus Tuhan. Dia sungguh adalah Allah yang dekat, yang mau mengerti dan peduli. Tetapi Dia juga yang sungguh sanggup memuaskan hasratmu, keinginanmu, kebutuhanmu. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang menjaminmu di dunia ini, tapi juga bisa hidup sampai selama-lamanya bersama Dia di sorga. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan sekaligus juga menguatkan kami. Agar di tengah situasi-situasi sulit seperti ini, biarlah Tuhan Engkau sang roti hidup itu boleh sungguh menyapa dan boleh sungguh meneguhkan kami. Dengan ketika kami mendengarnya, biarlah sungguh kami diyakinkan lagi untuk tetap mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan sungguh hidup tinggal diam tetap bersama Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membela kami, menggantikan kelemahan-kelemahan kami dengan memuaskan semua hasrat kami dan memberikan kami kecukupan, memberikan kami kebahagiaan dan kemenangan. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh boleh diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu mari kita meresponi dan menyambut firman Tuhan ini dengan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang kita berdiri. Mari bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Tapi mari kita memberi dengan sukacita karena Tuhan sungguh mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian dari Kidung Kesan 380 bait 1 dan 2. Dan mari Bapak Ibu silakan mengumpulkan di rumah masing-masing dan juga bisa melalui transfer ke rekening kas gereja yang tertera di layar kaca saudara. Puji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan juga doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang adalah sumber kehidupan, yang sudah memberkati kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kesempatan di minggu ini kami bersyukur, kami boleh mengembalikan sebagian berkat-Mu melalui persembahan syukur kami. Mari ya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati
berkenalan Engkau menerima dan memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua hamba-hambamu, para majelis untuk dapat mengelolanya dengan baik. Berkati juga semua jemaat yang sudah memberi atau yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan juga segala kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami juga mau berdoa, bersyafaat kepada Tuhan. Bersyukur untuk pekerjaan misi dalam negeri luar negeri, sekalipun di tengah masa pandemi, tetapi Injil Tuhan justru semakin tersiar, tersebar, karena ada teknologi yang begitu membukakan akses dan juga menjadi sarana yang sangat signifikan bagi pelayanan, bagi pemberitaan Injil. Maka Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan, pakai semua media, yang secara khusus media Injil, media misi, sehingga ini boleh menjadi sarana untuk nama Tuhan boleh disebar, boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, biarlah pertobatan terjadi, penuaian besar boleh nyata terjadi. Terpujilah Tuhan, berkati hambamu Pak Pendeta Charles Omatan sekeluarga bersama tim di Kamboja, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan utusan dari lembaga-lembaga misi dan gereja maupun juga pribadi. Tuhan, pakai mereka lebih heran dahsyat lagi untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang padamu menyerahkan bangsa negara kami kepada Tuhan. Berdoa untuk pemimpin negara kami, untuk Pak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Wakil Presiden, bersama juga dengan seluruh Kabinet Indonesia Maju, bahkan lembaga legislatif yudikatif maupun juga aparatur negara dalam keamanan TNI dan Polri. Biarlah Tuhan terus memberkati, berikan sinergisitas, bahkan berikan mereka kebersamaan di dalam membangun bangsa ini ke depan. Mari Tuhan tolong supaya semua boleh bergerak, bergandengan tangan, gotong royong untuk bisa mengatasi semua dengan baik. Dan biarlah Indonesia boleh pulih kembali dan boleh membawa kebaikan ke depan semakin lebih baik. Dan kami topang doa supaya biarlah kemuliaan itu nyata di tengah bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa dan serahkan juga kepada Tuhan untuk jemaat-Mu. Kami berdoa hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis, pengerja, Tuhan berkati untuk kami boleh memberi yang terbaik dalam pelayan-pelayan sekalipun di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami topang doa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan juga sulit. Tuhan juga bersama mereka, Tuhan juga hadir. Sebagaimana firman-Mu, Engkaulah roti hidup itu yang peduli dan mengerti akan setiap masalah dan pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan semua orang tua yang sudah lanjut usia. Kami berdoa supaya Tuhan tolong semua orang tua kami supaya mereka tetap semangat di tengah situasi ini pun mereka sungguh-sungguh boleh ada dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah mereka sungguh juga boleh menjadi berkat bagi anak cucu mereka maupun juga bagi setiap orang yang mereka jumpai. Kami topang doa supaya penghiburan, damai sejahtera, sukacita sungguh nyata dirasakan, dialami sehingga di masa tua mereka berbuah-buah, bahkan mereka bersuka-suka, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami topang doa juga untuk yang sakit dalam pemulihan. Kami berdoa Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, Adik Michael Tirta Winata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Penatua Sahala Manik dan Ibu Dasawati, Eyang Ian Mas Paitela, Ibu Juliana Gultom, dan Ibu Caliani. Kami topang doa supaya Tuhan Engkau memberkati semua Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami hanya bersandar padamu. Kami percaya bahwa mujizat-Mu ada. Kami percaya bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami topang doa biarlah dalam nama Yesus semua dipulihkan, disembuhkan. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, Assembly Kriakon juga Tuhan berkati. Supaya mereka tetap sehat juga dan terus menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami bawa dan serahkan akan jemaat-jemaat Tuhan yang pada minggu yang dilalui ini Tuhan boleh tambahkan lagi usia setahun dalam hidup mereka. Kami berdoa membawa dan menyerahkan Bapak Yohanes Kristanto pada tanggal 2 Agustus, Ibu Penatua Sustiana juga 2 Agustus, Saudara Ricardo Partogi Yosia Situmorang tanggal 4 Agustus, Penatua Evi Herawati 4 Agustus, Penatua Budi Bonar Haloho tanggal 6 Agustus,
Bapak Pendeta Nikodemus Sabudin 6 Agustus dan juga Bapak Leonard Silalahi pada tanggal 6 Agustus. Tuhan, biarlah dengan bertambah usia mereka semakin bertambah-tambah melihat karya Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu lebih lagi, dan mereka boleh dipakai Tuhan lebih lagi di tengah usia yang ada ini untuk menjadi berkat seluas-luasnya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur ulang tahun pernikahan yang Tuhan boleh buat dan nyatakan bagi keluarga kami, Bapak Priska Peliaulo dan Ibu Ires, kemudian juga Ibu Penatua Masyuni dan Bapak Tigor Simatupang. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat-Mu dalam rumah tangga daripada keluarga-keluarga kami ini. Maka biarlah Tuhan semakin memakai mereka lebih luar biasa lagi dalam hidup mereka untuk menjadi saksian, menjadi berkat di dalam kehidupan bagi rumah tangga yang lain. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dan kami taruhkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, syafaat kami bawa sampaikannya di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan dialah roti hidup kita. Dia memelihara kita dan menjamin kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri, kita angkat pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dia juga Allah yang mencukupi, serta keselamatan Sang Raja Damai dalam hidup kita. Ambil dan yakini itu, kita rindu supaya kita berkemenangan sepanjang hidup kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dia Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Rama. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami, dan biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhiri dan berpisah dan kembali dalam semua aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan mengutus kami. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh.
Kita bersyukur atas ibadah yang boleh berlangsung. Ya, karena itu Gembala Majelis mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat menjalani lagi minggu ke depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi atau taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.